Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, mudah-mudahan dalam kondisi iman dan takwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan rezekinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya akan membahas tentang membangun kepribadian muslim atau membangun karakter muslim melalui nilai-nilai Quran surat Al-Fatihah. Membangun karakter muslim, membangun kepribadian muslim melalui nilai-nilai Ummul Quran. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui, Ummul Quran adalah surat Al-Fatihah. Surat yang ada di dalam Al-Quran ada 114 surat. Al-Fatihah ibaratnya sebuah konklusi, sebuah rangkuman, sebuah pembelajaran global dari isi Al-Quran secara menyeluruh. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar tentang nilai-nilai yang ada, sebagian nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, di dalam Ummul Quran, dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam 114 ayat ini hanya surat Baroah yang tidak diawali basmalah. Semuanya diawali basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwa Allah Maha Kasih dan Maha Sayang. Maka pelajaran yang harus ada pada diri kita sebagai seorang muslim adalah harus bisa menyayangi siapapun, harus bisa mengasihi siapapun, harus merasa bahwa orang lain menjadi bagian yang harus disayangi oleh kita. Oleh karena itu, Rasulullah dalam sebuah hadis menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita tidak sampai kepada keimanan yang sempurna hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai kita menyayangi orang lain sama dengan menyayangi diri kita sendiri. Mencintai orang lain sama dengan mencintai diri kita sendiri. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ajaran agama Islam adalah ajaran kasih sayang. Maka bukan Islam namanya kalau kita tidak menyayangi orang lain. Bukan kepribadian muslim namanya kalau kita selalu pecah belah dengan yang lain. Bukan memiliki kepribadian muslim namanya kalau antara satu kelompok dengan kelompok yang lain selalu bertengkar, selalu pecah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Rasulullah menyampaikan, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashudduhu ba'duhu ba'da. Mukmin yang satu dan mukmin yang lain itu ibarat sebuah bangunan. Yashudduhu ba'duhu ba'da. Komponen yang satu dengan komponen yang lain itu saling menguatkan. Oleh karena itu, berislam adalah saling menguatkan. Berislam adalah kasih sayang. Berislam adalah menyayangi kepada siapapun. Bahkan bukan hanya pada manusia, tapi juga sayang kepada binatang, sayang kepada tanaman, sayang kepada lingkungan. Itulah Islam yang sebenarnya.
Sekali lagi saya sampaikan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepribadian yang pertama yang dapat kita pelajari dari Ummul Quran adalah ajaran kasih sayang. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang menyayangi orang lain, sebenarnya dia menyayangi dirinya sendiri. Ada lagi, barang siapa yang menyayangi makhluknya, berarti dia menyayangi penciptanya. Allah akan menyayangi kita kalau kita menyayangi ciptaannya. Kalau kita sayang kepada anak yatim, sayang kepada tetangga kita, sayang kepada teman kita, sayang kepada saudara kita sesama muslim, sayang kepada siapapun, maka Allah akan menyayangi kita. Jadi ajaran yang pertama adalah ajaran tentang kasih sayang. Ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Segala puji bagi Allah. Maka ajaran yang kedua, ajaran berterima kasih. Karena Allah Maha Kasih dan Maha Sayang, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, sudah diberi sehat. Alhamdulillah ya Allah, sudah diberi rizki. Alhamdulillah ya Allah, masih diberi kesempatan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa pelajaran berikutnya adalah bahwa dalam Islam setiap orang yang diberi sesuatu wajib berterima kasih. Membangun karakter pada diri kita bersama untuk pandai berterima kasih kepada siapapun, termasuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang pandai berterima kasih tiba-tiba sholatnya rajin. Kenapa sholatnya rajin? Berterima kasih karena diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berterima kasih kepada Allah tiba-tiba dia berpuasa. Mengapa? Tunduk dan patuh kepada Allah karena Allah yang menciptakan kita. Tiba-tiba dia bersedekah kepada orang lain. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan rizki kepada kita. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karakter yang kedua adalah karakter pandai berterima kasih. Begitu juga berterima kasih kepada sesama. Kalau tadi secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua berterima kasih kepada sesama. Seorang anak berterima kasih kepada orang tuanya, seorang murid berterima kasih kepada gurunya, seorang santri berterima kasih kepada kiainya, seorang tetangga berterima kasih kepada tetangga yang lain, adik berterima kasih kepada kakaknya. Ada peristiwa hebat, ada kepribadian hebat yang akan muncul setelah orang memiliki jiwa berterima kasih. Tiba-tiba seorang anak tidak akan pernah bantah orang tuanya. Dia tawaduk kepada orang tuanya, dia taat kepada orang tuanya. Mengapa? Berterima kasih kepada ayah ibunya yang sudah memeliharanya mulai sejak kecil. Dia takut membantah perintah ibunya karena ibunya pernah menyusui dirinya. Dia mengabdi kepada ibunya karena ibunya yang selama 9 bulan mengandungnya. Dia mengikuti arahan ayahnya karena ayahnya mulai kecil memberikan nafkah pada dirinya, menyekolahkan dirinya, memberikan fasilitas hidup kepada dirinya, sehingga seorang anak tiba-tiba berkarakter baik. Apa pondasinya? Berterima kasih. Seorang murid ketika dikasih tugas oleh gurunya, dia tidak membantahnya. Dia mengerjakannya dengan sukarela dan ikhlas. Mengapa? Berterima kasih kepada sosok manusia yang memberikan ilmu setiap saat. Seorang santri tiba-tiba salim kepada kiainya, tunduk kepada kiainya, mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh kiainya. Yang penting tidak menyalahi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Apa pondasinya? Alasannya karena kiainya sudah memberikan ilmu kepada dirinya, sudah mendidik para santri.
Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetangga pun tidak akan bercerai-berai dengan tetangga yang lain. Dia akan baik kepada tetangganya. Kenapa? Berterima kasih karena tetangganya selama ini yang banyak membantunya. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kakak tidak mungkin menyakiti adiknya, adiknya juga tidak mungkin menyakiti kakaknya, karena keduanya saling berterima kasih. Karena pasti antara kakak dan adik atau adik kepada kakak pernah berbuat baik kepada mereka. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hebatnya pondasi yang ada di dalam batin kita, jiwa pandai berterima kasih. Seorang karyawan bekerja, dia tiba-tiba rajin di sebuah perusahaan. Mengapa rajin? Berterima kasih kepada direkturnya, berterima kasih kepada pimpinannya, berterima kasih kepada atasannya, sebab atasannya sudah memberikan gaji tiap bulan. Berterima kasih kepada manajernya, karena manajernya yang memberikan upah setiap saat. Orang bekerja tidak asal-asalan. Kenapa? Karena berterima kasih kepada orang yang membayarnya. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada koruptor. Tidak akan ada PNS yang keluyuran pada jam kerja. Tidak akan ada pegawai yang bekerjanya asal-asalan. Kalau di dalam hatinya punya jiwa berterima kasih. Seorang PNS tidak melaksanakan sesuatu yang diatur oleh kode etiknya. Kenapa? Karena dia sudah dibayar. Karena hidupnya sudah dibantu. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya pandai berterima kasih. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah lah yang maha kasih dan maha sayang. Apa artinya? Setelah kita tahu bahwa Allah maha kasih dan sayang, kemudian kita berterima kasih, maka turun ayat yang ketiga. Apa itu Ar-Rahmanir-Rahim? Allah menambah kasih sayang kepada orang yang pandai berterima kasih. Makanya di dalam ayat lain Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, la azidannakum, niscaya akan aku tambah. Jadi hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, Allah maha kasih. Alhamdulillah, kemudian hambanya berterima kasih kepada Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menambah kasih sayang. Ketika seorang anak pandai berterima kasih kepada ibunya, maka kasih sayang ibu akan bertambah. Ketika seorang anak pandai berterima kasih kepada ayahnya, maka ayahnya akan bertambah kasih sayangnya. Ketika seorang pekerja pandai berterima kasih kepada atasannya, atasannya tambah sayang kepada dia. Seorang murid yang pandai berterima kasih kepada gurunya, gurunya tambah sayang kepada dia. Allah yang mengetuk hatinya. Allah yang mengetuk orang yang kita terima kasih itu untuk lebih sayang kepada kita. Mari kita menggunakan logika. Setelah kita diberi makan oleh orang, makanan oleh orang lain, piringnya kita cuci, kita sampaikan pada dirinya terima kasih, makanannya enak dan sebagainya. Kira-kira orang yang memberi itu ingin memberi lagi atau tidak? Pasti ingin memberi lagi. Kenapa? Karena yang diberi pandai berterima kasih. Seorang ayah membelikan mainan atau baju kepada putranya. Oleh putranya tiba-tiba dipakai. Ibu dan ayahnya senang.
Maka ketika keluar lagi melihat baju yang lain, dia ingin memberikannya lagi. Kenapa? Karena anaknya ketika diberi menampakkan rasa senang berterima kasih kepada ayahnya yang memberi. Hadiah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pandai berterima kasihlah, maka orang yang diterima kasih itu akan tambah sayang kepada kita. Seorang istri yang pandai berterima kasih kepada suami, maka kasih sayang suami tambah tinggi. Begitu juga sebaliknya, seorang suami yang pandai berterima kasih kepada istrinya, maka istrinya tambah sayang kepada dirinya. Dalam hadis yang lain malah diancam oleh Rasulullah itu. Barang siapa malam yashkur ala na'mai falyatlub rabban siwai. Allah yang mengancam. Barang siapa yang tidak pandai bersyukur atas nikmat yang aku berikan, kata Allah, falyatlub rabban siwai. Silahkan cari Tuhan yang lain. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pandai berterima kasih, maka kasih sayangnya ditambah. Tapi kalau kita tidak berterima kasih, tidak mensyukuri atas apa yang dianugerahi oleh Allah, atas apa yang diberikan orang lain, maka ancamannya adalah falyatlub rabban siwa, silakan cari Tuhan yang lain. Maka Anda akan dibenci. Sudah diberi makanan yang enak nggak dimakan, diberi baju yang bagus tidak dipakai, suaminya membelikan makanan tidak dimakan oleh istrinya, istrinya membeli baju sudah capek-capek tidak dipakai oleh suaminya, maka pasti orang itu akan kecewa. Begitu juga dengan Allah, akan kecewa kepada orang yang tidak pandai bersyukur. Yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Allah yang maha merajai. Maliki yaumiddin, Allah yang maha merajai. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Yakinlah bahwa seluruh apa yang terjadi di dunia itu kehendak Allah. Kekayaan kita kehendak Allah, kemiskinan kita kehendak Allah, kedudukan kita kehendak Allah, rizki yang datang pada kita kehendak Allah. Karena Allah yang maha merajai. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha menguasai atas apa yang diinginkan oleh Allah sendiri. Apa artinya hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Tunduklah kepada Allah, mintalah kepada Allah, maka Allah akan memberi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Mintalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku ijabai, akan aku beri apa yang mereka minta. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segalanya datang dari Allah. Maka kepribadian yang keempat adalah kita sebagai hamba dan Allah yang maha menentukan. Maka orang seperti ini tidak akan pernah sombong. Karena hartanya datang dari Allah, kedudukannya datang dari Allah, rizkinya datang dari Allah, apapun yang dia dimiliki itu datang dari Allah, ilmu yang dia dapat datang dari Allah. Jadi tidak akan pernah sombong kepada siapapun. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelima, Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kita tahu bahwa Allah itu yang maha segala-galanya, maha merajai, iyyaka na'budu, maka tugas kita sebagai seorang hamba, na'budu, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita tidak kita tinggalkan, adzan ketika diberkumandangkan kita berangkat ke masjid. Kita tidak meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Puasa yang diwajibkan kepada manusia kita kerjakan dengan ikhlas.
Haji yang diperintahkan oleh Allah walaupun menghabiskan sekian banyak harta, kita laksanakan. Mengapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kepada beliau, kepada Allah lah kita akan meminta. Apa pelajarannya? Menyembah dulu baru meminta. Saya ulangi, menyembah dulu baru meminta. Mengabdi dulu baru meminta. Melakukan kewajiban dulu baru hak kita akan dipenuhi. Maka pelajarannya adalah jangan pernah meminta dulu sebelum kita mengabdi. Tiba-tiba ada seorang karyawan melamar kepada sebuah perusahaan, minta gaji duluan, kan tidak mungkin. Dia ngabdi dulu kepada perusahaannya, baru dikasih haknya. Pelajaran yang lain adalah bahwa dahulukan mengabdi ketimbang meminta. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salatlah kepada Allah, maka Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Salatlah kepada Allah, maka Allah akan menghindarkan kita dari mara bahaya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan sesuatu yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Begitu juga dengan sesama. Kalau kita ingin diberi sesuatu oleh ayah kita, ibu kita, maka kita mengabdi dulu kepada beliau. Kalau atasan, kita ingin agar dia mengangkat kita ke status yang lebih tinggi, kita harus mengabdi dulu. Bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kinerja yang cukup bagus, maka pimpinan akan melihat bahwa kita pantas untuk naik kelas, pantas untuk diberi jabatan yang lebih, pantas untuk digaji yang lebih. Jadi bukan meminta, tapi mengabdi dulu. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Maka seorang muslim agar tidak terjerembab ke dalam kehinaan, baik di dunia maupun di akhirat, agar tidak gagal baik di dunia maupun di akhirat, agar tidak sengsara baik di dunia maupun di akhirat, pelajarannya adalah siratal mustaqim. Berjalan di jalan yang benar, berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagaimana jalan orang yang banyak bersyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan jalan orang yang dolim, bukan jalan orang yang durhaka kepada Allah. Harus berbicara sesuai dengan tuntunan Allah, harus melakukan sesuatu sesuai dengan tuntunan Allah. Tidak ada yang lain. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan substansi nilai-nilai yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah yang kita kenal dengan ibunya Al-Quran, Ummul Al-Quran, mudah-mudahan menjadi sebuah bangunan karakter kehidupan kita, menjadi kepribadian kita, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan selalu meridhai kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.